بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir, dan kita masih membahas pada huruf alif pada hadis 1211. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا saya da'watu Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim. Wa kana, dan adalah akhiru man basyara bi, yang terakhir memberi kabar gembira tentang saya adalah Isa ibnu Maryam. Hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW kemunculannya adalah dengan sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ath fihim rasulan. Ya Allah, utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mensucikan mereka. Nah, ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dikabulkan oleh Allah sehingga muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya yakin, wallahu a'lam bissawab, Nabi Ibrahim mendapatkan pahala dengan sebab tersebarnya Islam karena Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim berdoa, muncul Nabi Muhammad. Karena itu diambil pelajaran dari sini, marilah kita berdoa untuk keturunan-keturunan kita. Jangan doa hanya untuk diri sendiri, tapi untuk ke bawah. Nah, nanti kalau ke bawah ada orang-orang soleh dari keturunan kita, pahala ngalir kepada kita karena kita adalah salah satu penyebabnya. Dan doa untuk keturunan kita temukan dalam Quran juga. Wa aslih li fi dzurriyyati, pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li, dan perbaikilah untuk saya dalam keturunan saya. Maka keturunannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ini basyara, kabar gembira Nabi Isa, ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Pada surat apa? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat As-Saff ayat 6. Memberi kabar gembira adanya Rasul yang datang setelah saya, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12. Ana, saya adalah za'imu, menjamin, baitin, satu rumah, fil rabadil jannah, di tepian jannah. Untuk siapa? Liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan debat, wa in kana muhiqqan, meskipun adalah dia benar. Wa baitin, dan rumah, fi wasatil jannah, di bagian tengah jannah. Liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan dusta, wa in kana masihan, meskipun adalah dia bergurau. Wa baitin, satu rumah, fi a'lal jannah, di bagian atas surga, liman hassana khuluqahu,
bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah melakukan 3 amal ini. Yang pertama, jangan debat. Mending ngalah daripada debat. Yang kedua, tidak boleh dusta. Karena dusta termasuk dosa besar. Yang ketiga, memperbagus akhlak. Hasana khuluqah. Dari 3 amal ini, yang paling utama adalah membaguskan akhlak. Yaitu dijamin punya rumah di surga paling atas. A'lal jannah. Surga paling atas. Namanya surga Firdaus. Taunya dari mana? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah." Apabila kalian itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan surga, fas'aluhul firdaus. Maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu sirrul jannah. Karena dia adalah surga yang terbaik. Demikian juga beliau mengatakan, wa ausatul jannah, dia adalah surga yang terbaik, wa a'lal jannah, dan surga yang paling atas, dan di atas Firdaus adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka a'lal jannah ini maksudnya apa? Surga Firdaus. Nah, mari kita perhatikan akhlak kita masing-masing. Kalau akhlak diperbaiki, maka surganya paling tinggi. Dan di sini Nabi mengatakan hasana, membaguskan. Bukan hasuna, bukan ya. Nah, sebagian kitab itu saya lihat hasuna, itu saya nggak suka. Harokat seperti itu tidak sesuai yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama, yaitu hasana. Bedanya apa? Kalau hasana itu membaguskan. Berarti ada usaha untuk membaguskan. Maka akhlak itu tidak otomatis bagus, tidak. Perlu diusahakan. Kita mudah marah misalnya. Nah, supaya tidak mudah marah gimana? Diusahakan. Ketika marah itu kita kemudian berwudu misalnya. Ketika marah itu kemudian kita membaca zikir atau wirid atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini berarti usaha membaguskan akhlak. 12-13. Ana saya ini za'imun, menjamin, liman amana bi, bagi orang yang iman kepada saya, wa aslama dan Islam, wa hajara dan hijrah. Fi baitin, dengan satu rumah, fi rabadil jannah, pada bagian apa tadi? Tepian jannah. Wa baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah jannah. Wa baitin fi a'la ghurafil jannah, dan rumah di bagian atas kamar-kamar jannah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa ana za'imun, dan aku juga menjamin, liman amana bi, bagi orang yang iman kepada saya, wa aslama dan Islam, wa jahada fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Dijamin mendapatkan bi baitin fi rabadil jannah, wa baitin fi wasatil jannah, wa baitin fi a'la ghurafil jannah. Sama, 3 rumah. Bagian tepi, bagian tengah, bagian atas. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan itu, lam yada', dia tidak meninggalkan, lil khairi, bagi kebaikan, matlaban, sesuatu yang dicari. Maksudnya semua kebaikan sudah dia dapat. Wala minasyari, dan tidak pula dari keburukan, mahroban, tempat lari. Maksudnya dia sudah aman dari segala keburukan, nggak perlu lari lagi. Yamutu, dia mati, haitsu syaa, dimanapun dia kehendaki, ayyamuta, untuk mati. Maksudnya bebas dimanapun dia mati, dia sudah aman, pasti mendapatkan kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan fadilah melakukan 2 hal ini. Yang pertama, iman, Islam, hijrah. Iman Islam kita melakukan, tapi hijrah tidak melakukan, karena memang ada hijrah dari Indonesia. Indonesia sudah bisa melakukan ibadah di dalamnya. Maka yang kedua ini untuk kita, iman, Islam, jihad. Ada enggak jihad perang di Indonesia? Tidak ada juga.
Tapi oleh Allah sudah diganti amalan yang senilai dengan jihad fisabilillah, yaitu menghadiri majelis ilmu seperti ini. Ini senilai jihad. Maka saya berharap apa yang kita lakukan ini sudah termasuk hadis ini. Iman, Islam, jihad. Jihadnya apa? Mencari ilmu agama. Maka mencari ilmu agama ini perlu dilazimi sampai wafat. Meskipun sudah pinter dan sudah menjadi ustadz, harus tetap belajar terus. Kalau di sini saya mengajar, maka di tempat lain saya belajar. Terus sampai mati. Karena ilmu yang kita kuasai sangat sedikit sekali dari yang belum kita kuasai. Bahkan saya berani mengatakan kepada antum, seandainya ilmu yang saya lupa dikuasai oleh salah satu dari bapak-bapak ini, pasti panjenengan sudah jadi ulama besar. Kenapa? Ilmu yang ada pada saya itu lebih sedikit daripada yang terlupakan. Yang lupa lebih banyak. Setiap hari kan baca kitab nih. Nah, dari baca itu yang tetap di otak sama yang lupa itu menurut saya lebih banyak yang lupa. Nah, maka kalau yang saya lupakan itu panjenengan kuasai, udah jadi ulama besar itu. Sehingga yang kita miliki ada pada diri kita, ilmu kita sangat-sangat sedikit, sehingga terus mencari ilmu sampai akhir hayat. Dalilnya apa? Mencari ilmu termasuk jihad. Man kharaja fi talabil ilm. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, ilmu agama. Fahuwa fi sabilillah. Berarti di jalan Allah. Hatta yarji. Sampai pulang. Nah, tapi harus sungguh-sungguh ya. Karena jahadah itu artinya sungguh-sungguh. 12-14. Ana saya sayyidu, paling utama, waladi Adam, anaknya Nabi Adam, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, wala fakhra, dan bukan kesombongan. Maksudnya saya mengatakan ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa biyadi, dan pada tangan saya, liwa'ul hamdi, bendera pujian, wala fakhra, dan bukan kesombongan, tapi saya mengucapkannya karena bersyukur. Para ulama mengatakan besok di padang mahsyar itu masing-masing para nabi atau para tokoh agama itu punya bendera-bendera. Benderanya untuk memuliakan mereka. Nah, bendera yang terbesar itu adalah liwa'ul hamdi, bendera pujian. Maka bendera ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang paling mulia. Sebagaimana ada bendera-bendera kemuliaan, maka di sana juga ada bendera kerendahan. Para koruptor, sudah kita baca hadisnya dulu, ditandai oleh Allah dengan bendera tanda korupsi ya, di akhirat kelak. Na'udzubillah. Maka dipermalukan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, yauma idzin, pada hari itu, Adam faman siwahu, baik Nabi Adam maupun orang-orang selain beliau, illa, kecuali tahta liwa'i, di bawah bendera saya. Wa ana, dan saya, awwalu syafi', yang pertama kali memberikan syafaat, wa awwalu musyaffa', yang pertama kali diterima syafaatnya, yaitu oleh Allah, wala fakhra, dan ini bukan kesombongan, tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagai contoh untuk kalam Allah dalam Al-Qur'an. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Surat Ad-Duha ayat 11. Adapun kepada nikmat Allah maka ceritakanlah. Nah, Nabi menceritakan nikmat Allah di sini. Sehingga seseorang menceritakan nikmat Allah kepadanya tidak ada masalah, bukan termasuk kesombongan. Tapi membedakan antara menceritakan nikmat dengan kesombongan itu adalah hati masing-masing. Jadi seandainya saya mengatakan kepada antum, saya ini pakar tafsir, misalnya, saya bukan pakar tafsir, tapi seandainya saya ngomong begitu, maka Allah tahu apa isi hati saya. Apakah saya mengatakannya karena kesombongan? Nah, maka dicatat kesombongan oleh Allah. Tapi kalau Allah mengetahui isi hati saya, maksudnya adalah tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah kepada saya, supaya panjenengan ngambil tafsir dari saya, nah, maka seperti ini bukan kesombongan. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan,
Para sahabat-sahabat Nabi tahu semuanya bahwa saya termasuk yang paling alim tafsir Quran, kata beliau. Tapi saya bukan yang terbaik dari mereka. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud bukan kesombongan, tapi untuk meyakinkan kepada murid-muridnya ngambil tafsir dari saya. Jadi, yang lain-lain itu derajatnya, levelnya di bawah saya. Nah, ngambil tafsir paling mantap dari saya. Nah, itu bukan kesombongan. 12:15. Ana saya ini faratukum pendahulu kalian alal haudi pada telaga, maksudnya telaga Kautsar. Antadhirukum saya menunggu kalian. Dalam riwayat yang lain, anzurukum artinya sama, saya menunggu kalian. La yurfa'u sungguh akan diangkat li bagi saya rijalun beberapa laki-laki minkum dari kalian. Maksudnya ditampakkan. Hatta sehingga idza araftuhum ketika saya sudah mengenali mereka, ukhtuliju mereka pun dicabut duni dari saya. Maksudnya tidak boleh mendatangi Nabi, dicabut, ditarik. Fa'aqulu maka saya mengatakan Rabbi wahai Rabbku, ashabi itu sahabat-sahabat saya. Rabbi wahai Rabbku, ashabi itu sahabat-sahabat saya. Fayuqalu maka dikatakan innaka sesungguhnya kamu wahai Nabi la tadri kamu tidak tahu ma ahdatsu apa yang mereka berbuat bid'ah ba'daka setelah wafatmu. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa di akhirat kelak ada telaga Kautsar. Telaga Kautsar tempatnya adalah di padang mahsyar. Jadi sebelum masuk surga. Adapun sungai Kautsar itu tempatnya di surga paling atas. Lah kenapa telaga ini disebut telaga Kautsar? Karena airnya sumbernya dari sungai Kautsar. Di sungai Kautsar dari surga turun ke bawah terus sampai keluar surga. Nah, ada di situ apa? Telaga. Maka disebut telaga Kautsar karena itu. Rasulullah menjamin siapa yang minum dari telaga Kautsar maka selama-lamanya tidak bakal haus dan dia dijamin masuk surga. Maka mudah-mudahan semua kita diizinkan minum telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Sebagian orang mengatakan kalau ingin mendengar telaga Kautsar caranya tutup kedua telinga. Ini ada suara tahu? Nah, itu suara telaga Kautsar. Tapi hadisnya palsu. Jadi tidak bisa diyakini sebagai kebenaran. Kharira al-Kautsar. Idza ja'alta isba'ika fi udhunik, kalau kamu taruh kedua jarimu pada telinga kamu, sami'ta kharir al-Kautsar. Kamu akan mendengar suara telaga Kautsar. Hadis riwayat Daraqutni derajatnya maudhu atau palsu. Ya memang terdengar suara, tapi suara apa itu enggak tahu. Kemudian hadis ini siapa yang dimaksud? Ashabi, sahabat-sahabat saya. Nabi mengenali mereka, mereka sahabat-sahabat Nabi. Tapi ketika ingin masuk ke telaga Kautsar, ditarik, diusir, enggak boleh minum. Nah, siapa sahabat-sahabat Nabi ini? Sebagian Syiah yang sesat mengatakan ini dalil bahwasanya sahabat-sahabat Nabi pada murtad. Abu Bakar, Umar, Uthman. Banyak yang murtad, yang tidak murtad sedikit. Nah, ini tafsiran ngawur seperti ini. Sahabat-sahabat Nabi dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, diridhai oleh Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nah, ini Abu Bakar, Umar ini termasuk ini. Muhajirin wal ansar. Dijamin oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi dipastikan bahwasanya ashabi di sini bukan sahabat-sahabat Nabi yang terkenal itu bukan. Terus siapa mereka? Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu maksudnya para munafik. Para munafik mereka memang bergaul bersama Nabi, sahabat Nabi. Tapi mereka bergaulnya dengan dohir, batinnya tidak. Batinnya kafir. Nah, begitu mereka ingin masuk ke telaga Kautsar, ditarik, diusir. Ada lagi yang mengatakan bahwa ashabi di sini adalah
Orang-orang yang ketika Nabi wafat, mereka malah murtad. Murtadnya ada dua macam. Ada murtad betul-betul keluar dari agama. Ada murtad yaitu meninggalkan sebagian ajaran agama. Misalnya sebagian sahabat yang tidak mau membayarkan zakat. Mereka mengatakan, zakat itu untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat, berarti nggak ada zakat lagi. Puasa ada, haji ada, sholat ada, zakat. Nah, mereka kemudian diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak mau bayar zakat, saya perangi, kata Abu Bakar. Nah, itu orang-orang murtad itu, yaitu murtadnya karena meninggalkan sebagian ajaran agama dengan takwil yang salah tadi, baik yaitu zakat maupun yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud ashabi di sini. Dalam riwayat yang lain, kalimatnya bukan ashabi tapi usayhabi. Apa sih bedanya usayhabi dengan ashabi? Usayhabi kan pakai ya, ya. Usoy. Nah, berarti pakai ya. Usayhabi itu artinya sahabat-sahabat kecil saya. Sahabat kecil, berarti sahabat-sahabat yang apa namanya? Bukan sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan itu. Ya, itu tafsiran jelas salah. Tidak sesuai dengan lafal yang ini usayhabi. Itulah keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. 12:16. Ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek Nabi yang namanya asalnya Syaibatul Hamdi. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Karena dia dibawa oleh Muttalib. Nah, karena dibawa oleh Muttalib, dikira sebagai budaknya. Maka dia disebut Abdul Muttalib, budaknya Pak Muttalib. Nah, Pak Muttalib ketika mendengar itu dia meralat, ini bukan budak saya. Ini termasuk kerabat saya. Saya bawa, saya openi ini. Tapi sudah terlanjur apa? Tersebar istilah itu. Akhirnya nama Syaibatul Hamdi lenyap. Sehingga semua kita tahunya namanya siapa? Abdul Muttalib. Syaibatul Hamdi nggak pernah dengar. Itu kakek Nabi. Kemudian, Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala khalaqal khalqa menciptakan makhluk. Faja'alani lalu Allah menjadikan saya fi khairihim pada yang terbaik dari mereka. Thumma ja'alahum kemudian Allah jadikan mereka firqataini dua kelompok. Faja'alani lalu Allah menjadikan saya fi khairihim firqah pada paling baik mereka kelompoknya. Thumma ja'alahum qabail lalu Allah jadikan mereka beberapa kabilah. Faja'alani fi khairihim qabila lalu Allah jadikan saya pada yang terbaik dari mereka akan kabilahnya. Thumma ja'alahum buyutan lalu Allah bagi-bagi mereka menjadi beberapa rumah. Faja'alani fi khairihim baitan lalu Allah jadikan saya pada yang terbaik dari mereka akan rumahnya, maksudnya penghuni rumah yang baik-baik. Fa ana khairukum baitan maka saya adalah sebaik-baik dari kalian akan penghuni rumah. Wa ana khairukum nafsan dan saya adalah sebaik-baik dari kalian akan jiwanya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dipilih oleh Allah, bukan orang sembarangan. Jadi para ulama mengatakan Allah memperhatikan hati para hamba. Diketahui ternyata hati paling jernih hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dipilih sebagai nabi. Setelah Nabi dipilih sebagai nabi, lalu Allah melihat hati-hati hamba-hambanya yang lain. Maka ternyata diketahui oleh Allah, hati-hati yang paling bersih adalah hati-hati para sahabat Nabi. Maka Allah pilih mereka sebagai pembela-pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu hatinya paling bersih, sahabat-sahabat Nabi itu adalah rakyat atau yang bukan Nabi yang hatinya paling bersih. Sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini ada isyaratnya dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi, Allah itu memilih.
minal malaikati dari para malaikat, rusulan akan utusan-utusan, wa minan nas dan juga dari manusia dipilih oleh Allah. Jadi ketika Allah mengangkat Rasul itu tidak sembarangan. Makanya Rasul tidak ada Nabi Muhammad bukan dari Jawa. Kenapa? Tidak cocok untuk apa namanya tugas dakwah yang berat tersebut. Orang Jawa kan suka pekewah, Pak. Suka pekewah dakwahnya nggak sampai-sampai nanti. Nggak cocok. Maka Nabi dipilih dari orang Arab yang cocok untuk mengemban dakwah tersebut. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. An'am 124. Allah lebih paham di mana Allah letakkan risalah dakwah. Artinya yang diangkat sebagai rasul siapa? Allah lebih paham. Nah, maka dipilih Nabi Muhammad SAW karena sudah sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu julukan Nabi Muhammad adalah apa? Al-Mustafa, orang yang terpilih. Salah satu julukan Nabi Muhammad yang lain Al-Mujtaba, artinya sama, orang yang terpilih. Jadi Mustafa, Mujtaba ini nama yang populer ini karena merupakan julukan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12:17 Ana Muhammadun, saya adalah Muhammad, wa Ahmad dan nama lain saya Ahmad. Ahmad itu yang paling terpuji. Wal Muqaffi dan yang mengikuti. Wal Hashir dan yang mengumpulkan. Wa Nabiyyut Taubah dan Nabi Taubat. Wa Nabiyyur Rahmah dan Nabi Rahmat. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya banyak. Ada berapa ini? Muhammad, Ahmad, Muqaffi, Hashir, Nabi Taubat, Nabi Rahmat. 6. Tambah satu lagi, Zadat Tabarani, Imam Tabarani menambahkan wa Nabiyul Malhamah dan Nabi peperangan. Ini berarti nama yang ketujuh. Berapa total nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama mengatakan lahu alfusmin. Nabi Muhammad memiliki 1000 nama. 1000 nama ini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama untuk Nabi Muhammad sekaligus sifatnya. Kalau nama bagi kita biasanya cuma nama. Misalnya namanya Sabirin, apakah sabar? Kadang-kadang ada yang namanya Sabirin tapi tidak penyabar. Ada juga yang sabar. Nah, maka nama sekedar nama. Nabi Muhammad tidak. Nama sekaligus sebagai sifat. Nama yang paling utama dari 1000 nama tadi adalah nama Muhammad. Maka nama ini disebutkan secara khusus dalam Quran. Muhammadun Rasulullah. Ahmad juga ada dalam Quran. Yang lainnya enggak ada. Muqaffi mengikuti, maksudnya mengikuti para nabi-nabi sebelumnya. Sehingga ini dalil bahwa semua nabi agamanya sama, yaitu agama Islam. Karena Nabi Muhammad itu mengikuti nabi-nabi semuanya. Nah, kalau Nabi Muhammad Islam, berarti semuanya Islam. Enggak ada yang tidak Islam. Agama semuanya Islam. Nabi Muhammad disebut Hashir, pengumpul. Karena ketika dibangkitkan dari kematian, itu yang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lainnya mengikuti setelah Nabi Muhammad. Nah, maka seolah-olah beliau yang mengumpulkan mereka. Disebut Nabi Tobat karena zaman dulu kalau orang tobat itu harus saling membunuh antar orang yang maksiat dengan yang tidak maksiat. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, tobatnya cukup dengan ucapan dan hati. Hatinya menyesal, kemudian ucapannya mengatakan Rabbana zalamna anfusana atau astaghfirullah, sudah cukup. Zaman dulu nggak bisa tobat dengan ucapan roh, nggak diterima. Maka Nabi Muhammad disebut Nabi Tobat karena membawa ajaran tobat, yaitu dengan ucapan dan niatan dalam hati untuk tidak mengulangi dosa. Nabiur Rahmat, membawa rahmat sebagaimana disebutkan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 12:18. Ana saya adalah warithu, mewarisi man la waritha lahu, bagi orang yang tidak ada pewaris baginya. Yaitu maksudnya afuku, aku membebaskan aniyahu,
tawanannya. Wa arithu, dan saya mewarisi malahu, hartanya. Wal khalu, dan paman itu, warithu, adalah pewaris man la waritha lahu, orang yang tidak ada pewaris baginya. Yafuku aniyahu, dia membebaskan tawanannya. Wa yarithu malahu, dan dia mewarisi hartanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa maksudnya? Nabi Muhammad pewaris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya. Maksudnya, kalau ada orang mati tidak punya ahli waris, maka tanggungannya, kalau ada tanggungan, Nabi yang menanggung. Kalau ada harta, maka hartanya dimasukkan Baitul Mal. Jadi ada orang mati tapi nggak punya kerabat sama sekali. Istri nggak punya, anak nggak punya, bapak ibu nggak punya, saudara-saudari semuanya nggak ada. Berarti nggak ada ahli warisnya. Nah, gimana tuh? Masukkan Baitul Mal. Arithu malahu. Saya mewarisi apa? Hartanya. Sehingga hadis ini masih berlaku. Dimasukkan dalam Baitul Mal. Kalau ada Baitul Mal. Nah, sekarang tampaknya nggak ada Baitul Mal. Kemudian khal, bibi, itu adalah bibi dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu. Jadi saya punya ibu, kemudian ibu saya punya mas atau punya adik laki-laki. Itu namanya apa? Khal. Paman dari pihak ibu. Nah, itu bisa mewarisi apabila ada seseorang mati yang tidak punya ahli waris. Sebenarnya khal itu tidak termasuk ahli waris. Kenapa? Karena dia keluarga dari pihak ibu. Keluarga dari pihak ibu disebut dzawu al-arham. Dzawul arham bukan termasuk ahli waris. Yang ahli waris adalah keluarga pihak bapak. Tapi dzawul arham bisa menjadi ahli waris. Kapan? La warithalah. Jika tidak ada ahli warisnya. Nah, tafsirannya sama dengan tadi ya. Kalau ada tanggungan, itu paman yang menebusnya. Kemudian kalau ada warisan, maka dia mendapatkannya. Meskipun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama mengatakan paman tidak bisa mewarisi sama sekali. Adapun disebut pewaris di sini maksudnya hanya diberikan oleh Nabi tapi bukan sebagai warisan. 12-19. Ana saya wa kafilul yatimi, dan penanggung anak yatim, pengkafil anak yatim. Baik lahu, yatim itu milik dia sendiri, anaknya sendiri, au li ghairihi, atau yatimnya orang lain. Maka fil jannah, saya dan dia berada di dalam jannah. Wasa'i, dan orang yang berusaha, maksudnya menafkahi, alal armalah, kepada janda, wal miskin, dan kepada orang miskin. Itu adalah kal mujahid, seperti mujahid fi sabilillah. Hadis ini membahas dua amalan mulia. Yang pertama, kafalatul yatim, merawat anak yatim, mengkafil anak yatim, menanggung beban hidup anak yatim. Ada anak yatim masuk pesantren misalnya, biaya saya biayai sampai dia lulus. Itu namanya kafilul yatim. Baik yatimnya adalah yatim miliknya sendiri atau milik orang lain. Yatim miliknya sendiri misalnya, seorang bapak mati, meninggalkan anak yatim kan? Nah, yang mengkafil siapa? Ibunya. Nah, berarti itu yatimnya dia sendiri, yatim milik dia sendiri. Atau yatim kerabat. Misalnya saya punya saudara, kemudian mati. Nah, anak-anaknya yatim kan? Nah, anak yatim saudara saya, kerabat saya yang masih mahram dengan saya, itu berarti al-yatimi lahu, yatim milik dia, yatim kerabat dia. Kalau li ghairihi, yatim milik orang lain, maksudnya yatim yang tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Ada anak yatim dari Aceh, dari sebab tsunami di Aceh. Nah, kemudian saya mengkafil, padahal nggak ada hubungan kerabat sama sekali. Nah, itu berarti li ghairihi. Sama saja, apakah itu yatim kerabat atau itu yatim bukan kerabat? Kalau kita mengkafili, maka kita mendapatkan jaminan fil jannah, dalam surga. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi menambahkan kata-kata kahataini, seperti ini.
kafilul yatimi lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Saya dan dia besok di surga seperti ini. Maksudnya bersandingan dengan saya. Jadi kalau pengen bersandingan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, hendaklah kita mengkafil anak yatim. Okay. Ada kesempatan mengkafil anak yatim, diambil kalau memang mampu. Ini fadilahnya sangat besar. Kemudian yang kedua, fadilah menafkahi janda dan orang miskin. Ada janda atau ada orang miskin, tidak bisa menghidupi dirinya. Maka kita hidupi, kita kirimi nafkah per bulannya. Itu berarti sa'i 'alal armalah. Ada seseorang dari jamaah kita yang menafkahi seorang janda. Setelah lama menafkahi janda tersebut, akhirnya dia tertarik untuk menikahinya. Tapi ternyata bu janda tadi tidak mau dinikahi. Meskipun sudah lama dikasih apa? Bantuan. Karena katanya pekewo. Pekewo kalau menikah dengan orang yang sudah terkenal suka memberikan bantuan. Maka bapak tadi meskipun melamar tidak diterima, tetap memberikan bantuan. Ini insya Allah tanda ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kasih bantuan bukan untuk mencari janda tadi, tapi memang ikhlas karena Allah. Tapi setelah lama tertarik ingin menikahi, nggak ada masalah. Memang menikahi janda tidak ada masalah. Meskipun dia sudah lama kita berikan nafkah kehidupan dia, nggak ada masalah dinikahi. 12-20. Umbuduhu, peramlah. Tahu betul memeram? Memeram itu merendam. Unbuduhu, peramlah dia ala ghadaikum pada waktu makan pagi kalian. Washrabuhu, dan minumlah dia ala asyaikum pada waktu makan malam kalian. Wambuduhu, dan peramlah dia ala asyaikum pada waktu makan malam kalian. Washrabuhu, dan minumlah dia ala ghadaikum pada waktu makan pagi kalian. Wanbuduhu, dan peramlah dia fisyinan pada girbah-girbah yang usang. Girbah itu wadah yang terbuat dari kulit, tapi yang sudah usang. Wala tumbidu, dan janganlah kalian memeramnya fil qulal pada qullah-qullah, guci-guci yang besar. Fa innahu, karena sesungguhnya dia idza ta'akhkhara, jika dia mundur an asrihi, dari masanya, sara khallan, dia menjadi cuka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini hadis nggak bisa dipaham kecuali kita mengetahui apa makna umbuduhu. Peramlah dia. Dia itu apa? Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami punya anggur-anggur. Ini enaknya diapakan? Maka beliau mengatakan, zabibuh. Kalian buat jadi kismis. Dikeringkan. Kenapa? Karena kismis lebih awet. Kalau anggur basah kan nggak awet. Harus ada kulkas. Nah di sana nggak ada kulkas itu. Maka dikeringkan. Maka mereka bertanya, kalau sudah jadi kismis untuk apa ya Rasulullah? Nah, beliau katakan, kalian rendam dengan air pada waktu makan pagi, tapi minumnya nanti pas makan malam. Kalian rendam pas makan malam, tapi minumnya besok pas makan pagi. Nah, ini cara minum yang sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipraktekkan oleh dokter siapa itu? Zaidul Akbar. Jadi bahan-bahan tanaman-tanaman nabati itu dimasukkan dalam air, baik itu buah-buahan ataupun yang lainnya. Nah, setelah direndam nanti diminum. Ini cara Rasul, bukan cara Zaidul Akbar, bukan cara Rasul ini. Nah, maka kalau mau dipraktekkan silahkan. Diperam pagi, minumnya sore. Diperam sore, minumnya pagi. Karena zat-zatnya itu sudah masuk, sudah terserap pada air, sehingga bisa betul-betul masuk dalam minuman kita secara sempurna. Dan ini bisa diterapkan untuk selain kismis, ya, kurma juga bisa. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah juga memeram kurma.
Kurma dimasukkan dalam air, kalau bisa dengan air panas. Nah, nanti pagi hari direndam, kemudian besoknya diminum atau malamnya diminum. Malam direndam, kemudian paginya diminum begitu. Terutama bagi ibu-ibu yang sedang menyusui atau hamil ingin puasa. Nah, itu sangat penting sekali minum resapan kurma untuk menguatkan tubuh mereka. Ini pengalaman dari beberapa ibu-ibu yang hamil maupun yang menyusui, tapi masih ingin puasa pada bulan Ramadan. Ada sebagian ibu-ibu itu sampai Ramadan depan belum bisa nyaur utang puasa. Kenapa? Karena masih nyusu terus dan badannya lemah. Setiap kali mau puasa lemes, lemes, gak bisa. Akhirnya nabrak Ramadan berikutnya belum melunasi hutang puasa. Ya ini nggak dosa karena memang ada sebabnya, ada udurnya. Nah, maka saya kasih kunci tadi. Kalau memang tidak kuat dicoba pakai peraman kurma atau sari kurma. Sari kurma itu kan berarti sudah apa namanya resapannya yang diambil, sarinya yang diambil. Kemudian perbanyak istighfar kepada Allah pada saat melakukan puasa tersebut. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada surat apa? Pada surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Istighfar dan tobat. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan bersama kekuatan kalian yang sebelumnya. Jadi kekuatannya didobel oleh Allah dengan banyak apa? Istighfar. Maka yang merasa loyo, lemes, memperbanyak apa? Istighfar. Akan ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam setahun itu kan kita terasa ngelentruk tau ya. Wah, rasanya kok badan ngelentruk, kurang sehat. Nah, perbanyakan istighfar. Allah kirim kekuatan. 21. Anta engkau ahakku lebih berhak bisadri dengan bagian depan dabatika dari kendaraanmu minni daripada saya. Illa kecuali anta ja'alahu bahwa engkau memberikannya li untuk saya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini bicara tentang kendaraan. Siapa yang lebih berhak berada di depan? Rasulullah katakan yang lebih berhak adalah pemilik kendaraan. Makanya Rasul bilang kepada pemilik kendaraan, wahai sahabatku pemilik kendaraan, Anda lebih berhak di depan. Saya di belakang sebagai pembonceng. Kecuali kalau engkau mempersilahkan saya di depan, nah, saya baru boleh di depan. Demikian juga mobil, motor, dan sebagainya sama. Kita nunut mobil seseorang, tiba-tiba ngerebut, saya aja yang nyupir, nggak boleh. Kecuali kalau dia rela. Ya sudah, kamu supiri aja. Saya malah senang kalau kamu supiri. Tapi kalau dia tidak suka disupiri orang, karena kadang-kadang orang itu kalau disupiri jadi mabuk. Kalau dia nyopir nggak mabuk. Nah, maka tidak boleh. Kita tiba-tiba nyerondol, merebut, begitu nggak boleh. Dia yang lebih berhak di depan. Yang lebih berhak di supiran. Dua-dua. Anta engkau, akhuna adalah saudara kami, wa maulana dan bekas budak kami. Qalahu Nabi mengatakannya li Zaid bin Harithah kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini siapa? Dia adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an nama Zaid disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wataran. Nah, ini Zaid yang dimaksud di sini. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan di sini, alladzi an'amallahu alaih. Dia adalah orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, wa an'amta alaih, dan engkau telah berikan nikmat kepadanya. Apa nikmat Nabi Muhammad kepada Zaid bin Harithah? Yaitu dibebaskan dari perbudakan. Asalnya Zaid bin Harithah ini seorang budak. Kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya Zaid bin Harithah ini budaknya Khadijah. Kemudian Khadijah menghibahkan kepada Nabi Muhammad.
Ini saya serahkan untuk Anda ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah kemudian membebaskan Zaid bin Harithah. Kamu merdeka, bukan budak lagi. Nah, itulah yang dimaksud an'amta alaih, kau sudah memberikan nikmat kepadanya. 23. Anta engkau adalah imamuhum, imam mereka. Waqtadi dan ikutilah bi'ad'afihim, orang yang paling lemah dari mereka. Wattakhil muadzinan dan ambillah seorang muadzin, angkatlah seorang muadzin, la ya'khudhu yang tidak mengambil ala adzanihi atas adzannya ajron upah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam hendaklah mengikuti orang yang paling lemah. Maksudnya, lamanya sholat disesuaikan kemampuan orang yang paling lemah dari jamaah yang ada. Misalnya pada jamaah yang ada itu ada usia 90 tahun ikut jamaah. Nah, berarti dia yang paling lemah. Karena lain-lainnya usianya 70, 60, 50. Nah, ini ada usia 90 tahun ikut jamaah. Yang paling lemah ini. Nah, sesuaikan kemampuan bapak tersebut. Kemampuannya surat apa dibacakan. Kemampuannya surat Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas dan sekitarnya aja. Jangan baca surat-surat panjang, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan sebagainya. Demikian juga tasbihnya untuk rukuk sujudnya, jangan banyak-banyak. 3 udah cukup. Kalau mau ditambah 5, enggak harus 10. 10 itu kalau sholat sendiri pas tahajud, nah silahkan 10. Tapi pas sholat ada orang-orang yang lemah, nah jangan 10. Itu memberatkan mereka. Kemudian perintah ini, angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah. Ini perintahnya sunnah, bukan wajib. Mayoritas para ulama mengatakan mengambil upah atas adzan hukumnya adalah mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan haram atau tidak boleh. Nah, pendapat yang kita pakai pendapat mayoritas para ulama, yaitu apa? Mubah. Karena di sini perintahnya bukan wajib, ya. Perintah yang sunnah. Ambillah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya. Tapi alangkah bagusnya memang seorang muadzin tidak menerapkan upah. Kalau dikasih dari Baitul Mal, hendaklah dia menerima. Zaman dulu ada Baitul Mal, nah, Baitul Mal biasanya dibagi-bagi kepada orang-orang yang dikasih tugas-tugas khusus. Para ulama ditugasi untuk mengajar di masjid-masjid, mereka dari Baitul Mal dikasih. Sekarang nggak ada Baitul Mal. Kemudian orang-orang yang diangkat sebagai muadzin, dari Baitul Mal dikirimi. Karena muadzin kan berarti waktunya terikat. 5 kali dia harus datang ke masjid tepat waktu. Kalau tidak nanti rancu waktu salat para manusia. Nah, maka sebagai ganti dari waktunya yang diambil itu, bukan dari adzannya, tapi dari waktunya yang diambil, maka diganti dengan upah dari Baitul Mal. Gak ada masalah. Dilakukan oleh para salaf atau generasi zaman dahulu. Maka menunjukkan hal itu tidaklah haram. 12:24. Saya jadi teringat fadilah muadzin. Man adzana tintai. Man adzana tintai asyrata sana. Siapa yang azan selama 12 tahun, maka pasti dia mendapatkan surga. Dan dicatat baginya dengan sebab azannya tersebut setiap harinya 60 pahala dan setiap qomatnya 30 pahala. Nah, dihitung mawon. 60 dikali 5, pinten? 300. Jadi setiap adanya 300 pahala. Qomatnya dikalikan lagi. 30 dikali 5. 150. Berarti 450. Banyak. InsyaAllah. Kita lanjutkan. Anta engkau itu rafiqun, orang yang lemah lembut. Wallahu, adapun Allah itu at-tabib, yang menyembuhkan. Kata-kata at-tabib ini bukan termasuk dari Asmaul Husna. Makanya dalam Asmaul Husna tidak kita temukan ya tabib, enggak ada. Kenapa? Karena ini berita, karena sifatnya sebagai khobar atau berita. Allah itu adalah penyembuh. Nah, berita.
Jadi bukan sedang menyebut nama Allah. Kasusnya ada seseorang melihat di belakang punggung Nabi itu ada daging yang menonjol. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini seorang dokter ahli. Keluarga saya sudah terkenal, para dokter semuanya. Maka tolong apa yang ada di tubuh Anda itu serahkan ke saya. Nanti kalau memang bahaya akan saya cabut. Kalau tidak bahaya, saya akan beritahukan kepada Anda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta rafiqun, kamu itu orang yang lemah lembut, sehingga melihat orang ada seperti penyakit seperti saya, kamu kemudian ingin mengobati. Tapi sesungguhnya yang mengobati bukan kamu, wallahu tabib, Allah itu yang mengobati. Artinya Nabi tidak mau untuk dicabut tanda kenabiannya itu. Itu sudah dimunculkan oleh Allah sebagai tanda kenabian, bukan sebagai penyakit. Nih. Kalau untuk kita ada apa bagian menonjol itu penyakit. Tapi untuk Nabi Muhammad bukan penyakit, itu tanda kenabian. Terakhir gini, 125. 1225. Anta engkau wahai Abu Bakar, atiqullahi, orang yang dimerdekakan oleh Allah, minan nari, dari api neraka. Qalahu li Abi Bakrin, Nabi mengucapkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini menjawab pertanyaan kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut Al-Atiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu punya julukan Al-Atiq. Nah, Al-Atiq itu apa? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia disebut Atiq karena Nabi menyabdakan ini, anta atiqullah minan nar. Sehingga sejak saat itu dipanggil dengan nama Al-Atiq. Ada yang mengatakan Al-Atiq disebut Atiq karena gantengnya wajah Abu Bakar As-Siddiq. Orang Arab kalau ganteng disebut apa? Al-Atiq. Nah, menurut saya dua-duanya bisa benar. Beliau disebut Atiq karena hadis ini, juga disebut Atiq karena kegantengan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.